Damai sejahtera dan sukacita dari Allah kiranya menyertai kita dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam Minggu Misericordias Domini untuk tanggal 1 Mei tahun 2022. Namun sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita minta berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang baru yang masih Tuhan beri untuk kami kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan ada pada kami saat ini. Kiranya kesempatan ini bisa kami pergunakan dan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami agar kami siap untuk menerima firman-Mu dan siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita yang diambil dari kitab Mazmur. Mari kita buka Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah isi firman Tuhan, Mazmur 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Doa pada malam hari. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita. Kembali kami menyapa Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila kita ditanya pribadi lepas pribadi, adakah dari kita yang punya keinginan sejak kecil namun belum terwujud hingga sekarang? Adakah dari kita yang pernah punya keinginan sejak kecil namun belum terwujud hingga sekarang ini? Bagaimana rasanya ketika memendam sebuah keinginan yang belum juga terwujud? Dan apabila keinginan tersebut terwujud, bagaimana kira-kira rasanya? Tentu bahagia sekali ya. Sama seperti seorang anak kecil yang hanya hidup berdua dengan ibunya di dalam video ilustrasi berikut ini. Mari kita saksikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira makna yang bisa kita ambil dari video ilustrasi ini tadi? Kita bisa lihat ada seorang anak yang punya keinginan untuk memiliki sepasang sepatu bola. Dia ingin sekali memilikinya. Namun keadaan ekonomi keluarganya tidak memungkinkan, di mana dia hanya hidup berdua dengan ibunya, dan ibunya pun pekerjaannya hanyalah seorang penjahit pakaian. Namun meskipun demikian, sang ibu berusaha keras untuk selalu membahagiakan anaknya. Terbukti ketika sang anak berulang tahun. Ketika ia berdoa sebelum meniup lilin, dia membuka matanya dan tiba-tiba ada sepasang sepatu bola di hadapannya. Dia bahagia sekali. Ternyata sang ibu begitu keras berusaha untuk mewujudkan setiap keinginan anaknya, sebagai bukti bahwa ia sangat mengasihi sang anak. Adakah dari kita yang pernah punya pengalaman dikasihi oleh orang tua kita sebagaimana kasih seorang ibu di dalam video tadi? Coba yang dikasihi Tuhan, pengalaman dikasihi itulah yang menjadi pengalaman pemazmur dalam hidup beriman kepada Allah yang dia nyatakan melalui Mazmur pasal yang keempat ini. Dalam Mazmur ini dia mengungkapkan kasih penyertaan Allah. Layaknya orang tua yang mengasihi anaknya, demikianlah kasih Allah kepada pemazmur yang selalu mendengarkan doa-doanya. Melalui Mazmur pasal yang keempat ini, pemazmur menaikkan doa dalam bentuk nyanyian yang isinya adalah seruan. Seruan kepada Allah, memohon agar doanya dijawab. Sekaligus seruan pernyataan kemuliaan Allah yang berdasarkan atas pengalaman hidup rohaninya bersama Allah. Dan dari pernyataannya nampak bahwa ada hubungan yang dekat antara pemazmur, dalam hal ini adalah Raja Daud, dengan Tuhan Allah. Bisa kita lihat di ayat yang kedua. Dia mengatakan bahwa Allah itu ialah yang membenarkan aku. Dan di dalam kesesakan engkau, yaitu Allah, memberi kelegaan kepadaku, katanya. Itu artinya bahwa pemazmur pernah mengalami masa-masa di mana permasalahan hidup menyusahkan dan menyesakkan hatinya. Namun Tuhan memberi jalan keluar sehingga legalah dia. Demikian kira-kira. Kalau kita mengingat tokoh Raja Daud yang menuliskan Mazmur ini, kita tahu bahwa perjalanan hidup Raja Daud tidaklah mudah dan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Baik dari sisi kehidupannya sebagai raja, yang tentunya selaku pemimpin mempunyai musuh-musuh politik. Dan demikian juga sebagai seorang laki-laki, Raja Daud tidak terlepas dari hawa nafsunya, ingin memiliki orang lain, sehingga ia jatuh dalam pencobaan ketika melihat Bathsheba. Dan sebagai bapak pun di dalam keluarga, anak-anaknya ada yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ada yang berskandal seperti Amnon yang memperkosa Tamar, saudarinya lain ibu. Bisa kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Bahkan ada anak-anaknya yang saling membunuh, yaitu Absalom yang membunuh Amnon sebagai pembalasan dendam atas perbuatan Amnon kepada saudari kandungnya Tamar. Bisa kita baca dalam 2 Samuel 13 ayat 23 sampai 30. Lalu masalah ketika Absalom sangat menginginkan tahta Daud.
di mana dia secara terang-terangan berani ingin menyerang Daud bapaknya. Sehingga Daud melarikan diri dan mengungsi. 2 Samuel 15 ayat 13. Belum lagi ditambah kisah-kisah pengkhianatan orang-orang yang memihak kepada Absalom. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan hidup yang dialami Raja Daud di dalam hidupnya. Namun kedekatannya dengan Allah memampukannya, membuat dia tetap percaya bahwa Tuhan telah memilih dirinya dan mendengarkan doa-doanya. Maka dari itu, Raja Daud pun mengajak orang-orang yang mencintai hal yang sia-sia dan yang mencari kebohongan agar menyadari bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dengan kata lain, kalimat ini tampaknya ingin ditujukan Raja Daud kepada bangsanya ataupun orang-orang yang memihak kepada Absalom untuk merebut tahta Raja Daud. Itu sebabnya Raja Daud mau menyampaikan bahwa Tuhan telah memilih dirinya dan Tuhan pun mendengar apabila ia berseru kepada Tuhan Allah. Lalu selanjutnya Raja Daud meminta agar sekalipun orang-orang tersebut marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Lalu ia pun meminta agar ketika mereka marah, mereka hendaknya berkata-kata di dalam hatinya, di tempat tidurnya, dan tetap diam. Nasihat ini bertujuan agar orang-orang jangan gegabah ketika marah. Karena amarah yang diluapkan bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya akan kehilangan ketenangan. Untuk itulah Raja Daud pun mengajak bangsanya untuk mempersembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu memperlihatkan apa yang baik bagi umatnya dan memberikan sukacita sebagaimana pengalamannya menerima sukacita dari Tuhan lebih-lebih dari pengalaman sukacita yang orang lain rasakan melalui kelimpahan anggur dan gandum. Itu artinya bahwa sukacita yang Tuhan beri kepada Raja Daud melebihi kelimpahan materi, melebihi kelimpahan gandum dan anggur. Apakah itu? Yaitu ketentraman hati dan hidup yang aman. Itu hanya bisa diperoleh melalui kedekatan dengan Allah. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pesan firman Tuhan minggu ini bagi kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup kita tentu berbeda-beda. Ya. Pengalaman hidup kita tentu berbeda-beda. Ada yang sedari kecil hidup tidak kekurangan harta, berlimpah kasih sayang, bak putri dan pangeran di dalam kerajaan. Namun ada juga dari kita yang sejak kecilnya harus berjuang secara ekonomi dan bahkan bertumbuh di dalam keluarga yang broken home. Namun bukan banyaknya masalah yang membuat kita bisa hidup menjadi orang kuat dan tegar. Akan tetapi kedekatan dengan Tuhan Allah itulah yang membuat kita menjadi kuat. Sejauh apa pengalaman hidup kita, itu membawa kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Itu yang membuat kita kuat dan tegar. Dan ketika kita menjalani hidup yang berat, bukan berarti kita bisa memandang rendah, memandang ringan setiap masalah hidup orang lain. Karena letak kekuatan seseorang bukanlah pada seberapa besar masalah hidup yang pernah ia alami, melainkan seberapa dekat dia dengan Tuhan. Seberapa dekat dia dengan Tuhan. Sehingga ia bisa menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong orang-orang yang berseru kepadanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur atau Raja Daud bisa melewati berbagai masalah di hidupnya. Bahkan ada saat dia jatuh karena dosanya sendiri dan dihukum oleh Tuhan. Namun ia tetap beriman kepada Tuhan. Ia mau bertobat dan tetap menyembah Tuhan. Karena ia sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain di dalam perlindungan Tuhan. Jadi doa yang dinaikkan dalam Mazmur 4 ini adalah ungkapan iman percayanya kepada Tuhan yang ingin ia tunjukkan pada semua orang bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan di dalam kesesakan. Dan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mendengarkan doa-doanya. Layaknya orang tua yang akan selalu berusaha membahagiakan anak-anaknya oleh karena kasihnya kepada anaknya. Demikian pula Tuhan Allah kepada kita, orang-orang percaya, yang selalu akan mendengarkan setiap doa kita, yang selalu akan menjawab doa-doa kita dengan caranya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah cukup ke gereja setiap hari Minggu, lalu pulang ke rumah lagi dan kembali ke kehidupan kita sehari-hari, suka-suka? Firman Tuhan masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Artinya apa? Sedikit pun tidak tinggal dalam pikiran kita, apalagi masuk ke hati kita. Atau sebatas mengirimkan persembahan yang besar ke gereja, tapi tidak dibarengi dengan doa supaya Tuhan berkati gerejanya. Bagaimana cara kita mengungkapkan iman percaya kita? Ungkapan iman yang benar adalah puji-pujian kepada Tuhan yang datangnya dari hati. Datangnya dari hati sebagaimana bacaan kita di kitab Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Di mana dalam sebuah penglihatan Yohanes, murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos, ia melihat malaikat-malaikat mengelilingi sebuah tahta. Dan ada makhluk-makhluk serta tua-tua dalam jumlah yang sangat banyak mengatakan bahwa bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Semuanya memuji Allah dan memuji Kristus untuk mengungkapkan betapa agungnya Tuhan Allah dan anaknya yang tunggal itu. Maka kalau mau memuji Tuhan, hendaklah puji-pujianmu itu berasal dari hati. Baik dalam doa maupun dalam bentuk nyanyian yang kita naikkan setiap harinya. Ungkapan iman yang benar itu juga adalah sikap hidup sehari-hari. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah dan berbagai hal yang tidak sesuai rencana? Marahkah kita? Ingat nasihat pemazmur dan juga ayat invokasio kita hari ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus 4 ayat 26. Dikatakan kepada kita, hendaklah jangan berbuat dosa ketika engkau marah. Jangan berbuat dosa. Tapi ketika engkau marah, berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu. Dan jangan sampai matahari terbenam. Atau dengan kata lain, ketika engkau marah, jangan sampai marahmu itu membuat engkau menyakiti orang-orang yang engkau kasihi atau orang-orang lain sekalipun. Apalagi sampai membunuh. Banyak sekali orang-orang yang karena marah, ia berani membunuh. Kadang karena dia tidak bisa membunuh orang yang dia benci, dia membunuh dirinya sendiri. Juga membunuh anak-anaknya yang lemah. Maka dari itu ingatlah, ketika engkau marah, usahakanlah marahmu itu engkau ungkapkan di dalam hatimu saja. Dan tetaplah diam. Demikian kata pemazmur. Berkata-kata di dalam hatimu, lalu tidurlah. Bawa itu tidur. Sehingga masalah itu
keesokan harinya bisa engkau lupakan. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh marah. Tapi bila amarahmu itu membuat engkau jatuh ke dalam dosa, jauh dari Tuhan, maka hendaknya diam. Tapi jika engkau mampu mengelola marahmu dan engkau dengan kepala dingin bisa mengungkapkan secara bijak kemarahanmu demi kebaikan orang banyak, saya rasa kenapa tidak? Tuhan Yesus saja pun pernah marah. Dan dia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Boleh kita baca di Matius 21 ayat 12-13. Ia mengusir orang-orang tersebut karena ia ingin menyadarkan orang-orang banyak bahwa bait Allah itu adalah rumah doa. Jangan disamakan dengan sarang penyamun. Itu tempat suci. Demikian maksud dan tujuan amarah dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut Minggu Misericordias Domini. Kita diingatkan akan kasih penyertaan Allah dalam hidup kita. Kata cordias di sini artinya adalah hati, jantung. Domine adalah Tuhan Allah. Maka bisa dikatakan kita ini, orang-orang percaya, ada di dalam hati Tuhan Allah. Kita ada di dalam hati Tuhan Allah. Ia mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah berubah. Hanya Tuhan yang mampu memberi kelegaan kepada yang berseru kepadanya. Dan hanya Tuhan yang sanggup mendengar doa-doa kita dan menjawab doa-doa kita. Jadi setelah 2 minggu kita memperingati hari Paskah, ya, kita diingatkan kembali akan besarnya kasih Allah yang ia wujud nyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus mati demi menyadarkan manusia betapa Allah telah merancang sedemikian rupa karya pendamaian antara Allah dengan manusia, sekaligus karya keselamatan. Seperti Bapa yang sayang anaknya, demikianlah Allah telah merancang segalanya untuk kehidupan kita manusia. Maka marilah saudara-saudariku, ungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan hidup setia mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kita apapun itu, Tuhan tahu. Mungkin ada saatnya kita merasa bahwa Tuhan tidak bertindak. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat dan cara yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Karena Dia mendengar seruan doa anak-anaknya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, atau mungkin bukan minggu depan Tuhan menjawab doa-doa kita. Atau mungkin bahkan jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah, yang terbaik pasti Tuhan beri. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berseru, percaya, dan setia kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan mampukan kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu, mengajarkan kami kembali untuk berjalan di jalan Tuhan, mengungkapkan ekspresi iman percaya kami melalui tindakan hidup sehari-hari. Maka Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami hidup layaknya sebagai orang beriman, sehingga dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berseru. Amin.